run from it. That's when it arrives all of a sudden. And now it's here. Or should I say, I am. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dongker. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah Yuji anak Kenjaku? Tapi sebelum itu, bantu dulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Sebenarnya sudah banyak yang berteori kalau Yuji selama ini anak setengah kutukan seperti para Cursed Worm yang ia lawan di akhir animenya. Berbagai petunjuk yang sudah disebarkan GG Akutami juga seolah memperkuat teori tersebut. Ditambah lagi, sang mangaka juga seolah mengkonfirmasi secara tak langsung tentang kebenaran jati diri asli Itadori Yuji selama ini dalam halaman berwarna bab terbarunya. Jika masih penasaran, simak pembahasannya berikut ini. 1. Keanehannya sudah nampak sejak awal cerita. Sejak awal, Yuji sudah diperlihatkan memiliki keanehan sendiri soal tubuh fisiknya. Ia bisa lari jarak 50 meter dalam waktu 3 detik. Mengalahkan gurunya dalam lomba tolak peluru. Ingat kalau Yuji melempar bola peluru seperti seorang pitcher dalam permainan bisbol, dan melubangi tembok beton dengan tinjunya sendiri saat menjalani tes bersama Nobara. Penulis sempat menduga kalau kekuatan fisik Yuji berasal dari Heavenly Restriction yang juga terjadi pada Toji dan Maki. Sayangnya, hal itu tak menjelaskan bagaimana ia mampu menahan racun kutukan dari jari Sukuna yang ditelannya. Dari situlah, para penggemar menduga kalau mungkin Yuji mewarisi setengah wujud kutukan namun diaplikasikan dalam basis tubuh fisiknya sendiri, bukan dalam bentuk teknik kutukan. 2. Ingatan Choso saat bertarung melawan Yuji mengindikasikan kalau mereka ada hubungan darah. Spekulasi bahwa Yuji adalah setengah makhluk kutukan mulai terkonfirmasi selama insiden Shibuya. Pada saat itu, ia terlibat pertarungan langsung dengan Choso, kakak tertua dari para Cursed Worm. Tepat saat makhluk itu hendak menghabisi Yuji, sebuah kenangan misterius tiba-tiba muncul dalam ingatan Choso. Di situ, ia melihat dirinya bersama Eso, Kechizu dan juga Yuji tengah makan bersama dalam suasana yang akrab. Kebanyakan menduga kalau itu sekedar halusinasi seperti pada kasusnya Aoi Todo. Namun yang menjadi masalah adalah Choso adalah makhluk Cursed Worm tertua yang terhubung dengan semua saudaranya secara batin. Jadi bisa dipastikan bahwa visi tersebut bukan hayalan semata. Dengan demikian, secara tak langsung Yuji juga memiliki hubungan darah dengan Choso dan Cursed Worm lain. Mereka sama-sama lahir dari eksistensi yang sama dengan caranya yang sedikit berbeda. 3. Penampakan sosok wanita dengan jahitan di kepala dalam ingatan masa lalu Yuji seolah menegaskan kalau itu memang Kenjaku. Jika ingatan misterius milik Choso tak cukup membuktikan keterlibatan Kenjaku dalam kelahiran Yuji, maka kenangan masa lalu yang dilihatnya saat mati ditusuk Yuta mungkin akan menguatkan segalanya. Setelah insiden Shibuya telah berakhir, Yuji yang saat ini dilanda rasa bersalahnya memutuskan keluar dari sekolah sambil berburu para kutukan bersama Choso. Di saat itulah, Yuji tiba-tiba diserang oleh Yuta dan Naoya yang sama-sama mengincar dirinya atas perintah para petinggi. Setelah melalui pertarungan yang sulit, Yuji pun berhasil dikalahkan oleh Yuta dengan satu tikaman telak ke titik vital. Pada momen itulah, ingatan Yuji yang meregang nyawa tiba-tiba melayang ke waktu dia baru lahir. Di situ, terlihat seorang wanita dengan bekas jahitan luka di kepalanya menegur ayah dan kakek Yuji untuk berhenti bertengkar. Nah, bekas jahitan luka inilah yang menjadi bukti kuat kalau selama ini Kenjaku telah menjadi orang tua Yuji, namun dengan jalur yang berbeda. Pada kasus Cursed Worm, Kenjaku mengambil peran sebagai ayah dengan membajak leluhur Norito Shikamo. Sedangkan pada Yuji, Kenjaku mengambil peran ibu dengan menggunakan tubuh seorang wanita dan melahirkan anak dari Itadori Jin yang notabene manusia biasa. Hal itu juga turut menjelaskan mengapa Yuji tak mewarisi teknik kutukan seperti para saudaranya yang lain namun memiliki kekuatan fisik di atas normal. 4. Ucapan Kenjaku pada Sasaki mulai menegaskan kalau Yuji memang adalah anaknya. Kebenaran soal teori hubungan Yuji dan Kenjaku mulai diperkuat pada bab 160. Pada saat itu, Sasaki yang sempat menjadi teman satu eskul Yuji terbangun oleh kemunculan Kenjaku yang memberitahunya bahwa ia sekarang berada di dalam perisai koloni.
Gadis itu pun diberi pilihan untuk tetap berada di dalam atau ikut dengan Kenjaku keluar dari dalam koloni. Sasaki yang tak tahu banyak hal yang terjadi pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Nah, selama perjalanan, Kenjaku sempat berterima kasih pada Sasaki karena telah menemani anaknya selama ini. Gara-gara itulah, gadis itu malah teringat kembali akan nasib Yuji yang sempat meninggalkannya di awal-awal cerita dimulai. 5. Lantas apa tujuan Kenjaku melahirkan Yuji? Setelah terjelaskan hubungan antara Yuji dan Kenjaku, pertanyaan sisanya adalah mengapa Kenjaku sampai repot-repot mengambil tubuh perempuan demi melahirkan Yuji? Ada beberapa jawaban yang bisa saja berkaitan satu sama lain. Salah satu di antaranya adalah bentuk kesepakatannya dengan Sukuna di masa lalu. Kemungkinan bentuk kontrak Kenjaku dengan Sang Raja Kutukan adalah menyediakan wadah baru pada waktu yang ditentukan. Wadah tersebut tentu harus mampu menahan kekuatan Sukuna yang luar biasa. Oleh karena itu, usaha Kenjaku terbilang berhasil karena Yuji bisa bertahan setelah menelan hampir semua jari mayat. Ada juga yang berteori tujuan Kenjaku melahirkan Yuji yang lain berkaitan dengan Chuling Game yang sekarang telah dilangsungkan. Sesuai informasi dari Tengen, Kenjaku membutuhkan energi kutukan para pemain dalam jumlah besar demi melancarkan ritual yang selama ini telah direncanakannya selama ribuan tahun. Salah satu yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan Kenjaku tentu saja energi milik Sukuna yang berada di dalam tubuh Yuji. Jika rencana Kenjaku bisa sampai pada titik itu, mau tak mau Sukuna juga harus bekerja sama dengan Yuji. Masalahnya adalah apakah agenda pribadi Raja Kutukan tersebut bertentangan dengan rencana Kenjaku atau tidak. Itulah pembahasan tentang kebenaran bahwa Yuji merupakan anak dari Kenjaku. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.